Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan, nama saya Irfan Adi Pamungkas, nomor NIM 23034190030. Pada vlog kali ini saya akan menjawab 7 pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh beliau Al-Ustadz Dr. Zaim El-Mubarak MAG. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sosiolinguistik. Sosiolinguistik, menurut bahasa, kata sosiolinguistik itu merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu sosio dan linguistik. Adapun menurut istilah, banyak para ahli yang mendefinisikan, yang memberikan pengertian mengenai sosiolinguistik. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, ditemukan beberapa poin kesamaan dalam mendefinisikan sosiolinguistik, sehingga dapat disimpulkan sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dan masyarakat. Pembahasan linguistik ini mencakup pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, akibat adanya dua bahasa atau lebih dalam suatu masyarakat, kemudian ragam dan waktu pemakaian ragam bahasa. Pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana kaitan sosiolinguistik dengan ilmu lain. Menurut pandangan saya, suatu bidang ilmu tidaklah bisa berdiri sendiri. Oleh karenanya, suatu bidang ilmu perlu berkaitan dengan bidang ilmu lainnya. Begitupun dengan sosiolinguistik. Sebagai salah satu rumpun dari linguistik atau bahasa, sosiolinguistik mempunyai keterikatan dengan ilmu lainnya, baik itu linguistik maupun non-linguistik. Keterikatan sosiolinguistik dengan linguistik itu diantaranya seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Adapun keterikatan ilmu sosiolinguistik dengan bidang ilmu di luar dari linguistik itu seperti retorika, pragmatik, psikologi sosial, sosiologi, dialektologi, dan antropologi. Keterikatan ini menjadikan atau memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai ilmu sosiolinguistik itu sendiri. Selain itu, dengan keterikatan ini dapat memecahkan suatu masalah dari sudut pandang bidang ilmu lainnya. Pertanyaan ketiga. Apa yang dimaksud dengan kelas sosial? Kelas sosial adalah perbedaan yang bersifat berjenjang atau bertingkat yang terjadi dalam suatu masyarakat, baik itu individual maupun kelompok. Kelas sosial ini dikenal juga dengan istilah stratifikasi sosial. Kelas sosial dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, ekonomi, gender, pekerjaan, agama, keturunan, dan lain-lainnya. Stratifikasi sosial ini akan lebih terasa jika terjadi pada masyarakat heterogen,
yaitu masyarakat yang telah mengalami pencampuran antara penduduk asli dengan penduduk yang datang dari luar daerahnya. Pertanyaan keempat. Adakah persamaan atau perbedaan bahasa berdasarkan kelas sosial yang ada di daerah sekitar Anda tinggal? Coba jelaskan. Jawabannya ada persamaan namun saya tidak menemukan ada perbedaan namun saya tidak menemukan persamaan. Kehadiran kelas sosial di dalam suatu masyarakat ini akan berimbas pada variasi bahasa atau ragam bahasa yang digunakan oleh masing-masing kelompok sosial. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, bahwa kelas sosial itu dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, ekonomi, gender, pekerjaan, dan lain sebagainya. Di daerah saya sendiri, perbedaan ini sangat terasa jelas dan nyata. Sebagai misalnya, ragam bahasa yang digunakan antara seorang petani dengan seorang ASN akan berbeda. Begitupun ragam bahasa yang digunakan oleh seseorang yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas akan berbeda dengan seseorang yang menggunakan ragam bahasa yang ekonominya menengah ke bawah. Pertanyaan kelima. Jelaskan dialek sosial, dialek regional, dan bahasa. Dialek sosial. Dialek sosial adalah variasi bahasa yang digunakan oleh suatu golongan atau kelompok sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat. Dialek sosial ini dapat disebut juga dengan sosiolek. Dialek sosial ini menyangkut masalah pribadi penutur seperti pendidikan, ekonomi, pekerjaan, gender, dan lain sebagainya. Adapun dialek regional atau yang sering disebut juga idiolek adalah variasi bahasa yang ada pada kelompok yang jumlahnya relatif banyak. Sebagai misal, bahasa Jawa Banyumasan akan berbeda dengan bahasa Jawa Semarang. Begitupun bahasa Jawa Semarang akan berbeda dengan bahasa Jawa Tegal atau Cirebon. Sedangkan bahasa adalah lambang bunyi yang bersifat arbiter yang digunakan oleh setiap anggota masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama dengan anggota yang lainnya. Dialek sosial dan dialek regional ini masih cakupan dari bahasa itu sendiri. Pertanyaan keenam. Apa yang dimaksud dengan alih kode bahasa, campur kode bahasa, dan diglosia? Alih kode bahasa. Alih kode bahasa adalah peralihan suatu bahasa ke bahasa yang lainnya. Misalkan, pada awal permulaan pembicara menggunakan bahasa atau berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Tiba-tiba di pertengahan pembicaraannya dia beralih bahasa menggunakan bahasa Jawa. Hal inilah yang disebut dengan alih kode bahasa. Alih kode bahasa juga menyangkut atau mengacu pada variasi ragam bahasa yang digunakan, seperti sosiolek, idiolek, dan dialek. Alih kode bahasa ini sering terjadi pada masyarakat multilingual. Campur kode bahasa. Campur kode bahasa adalah mensisipi unsur bahasa lain yang mendukung tuturan pada bahasa yang mendominasi. Campur kode bahasa ini biasanya penutur itu menggunakan suatu bahasa yang mendominasi, kemudian mensisipinya
dengan unsur bahasa yang lain yang mendukung tuturannya. Campur kode bahasa ini berkaitan dengan latar belakang karakteristik pribadi penutur, seperti latar belakang pendidikan, kemudian ekonomi, agama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Adapun diglosia itu adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa dalam suatu masyarakat. Artinya, terdapat perbedaan antara bahasa formal dengan bahasa non-formal. Sebagai contohnya, dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan antara bahasa tulis dengan bahasa lisan. Begitupun perbedaan antara bahasa baku dan non-baku. Pertanyaan ke-7. Adakah persamaan atau perbedaan bahasa berdasarkan gender di sekitar daerah Anda tinggal? Coba jelaskan. Jawabannya ada persamaan, ada pula perbedaan. Perbedaan bahasa berdasarkan gender ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau benar-benar nyata ada dalam suatu masyarakat, terlebih khusus di masyarakat saya tinggal, yaitu daerah Cilacap. Perbedaan bahasa ini dapat diidentifikasi dari kosakata yang digunakan oleh penutur. Mayoritas penutur laki-laki itu sering menggunakan kosakata yang berkaitan dengan kepriaan. Contohnya kopiah, sarung, peci, kopiah peci, kemudian sorban, sejadah, terus kumis, jenggot, dan lain sebagainya. Begitupun pada wanita. Mayoritas wanita banyak menggunakan kosakata yang berkaitan dengan kewanitaan. Contohnya make up, kemudian masker, rok, kemudian kerudung, daster, dan lain sebagainya. Selain dicirikan dari kosakata yang digunakan, perbedaan bahasa pun dapat diketahui dari cara berbicaranya. Pada umumnya, cara bicara seorang wanita itu lebih halus dan lembut daripada pria, dan suara wanita itu lebih melengking daripada pria yang mempunyai suara yang berat. Untuk persamaan bahasa yang berdasarkan gender itu kemungkinan menurut saya itu berkaitan dengan idiolek yang digunakannya. Sebagaimana contoh daerah saya itu menggunakan bahasa Jawa Banyumasan atau Jawa Ngapak. Antara wanita dengan pria ketika dia berkomunikasi, ketika dia berinteraksi satu sama lain, dia menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Jawa Banyumasan atau bahasa Ngapak. Mungkin cukup sekian vlog kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi bahan referensi khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Di samping itu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.